Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Diki Wahyudi. Saya dari Teknik Informatika Angkatan 22, kelas tip D. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat store prosedur dan store function di PLSQL. Baiklah, yang pertama kita akan membuat store prosedur. Caranya adalah kita bisa bikin create prosedur, kemudian nama prosedurnya apa. Kita bisa bikin uh, kalimat. Terus seterusnya kita bisa bikin is atau as. Di sini saya akan membuat pakai is. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa bikin, kemudian kita bisa bikin kalimatnya. DBMS output. Terus kita bisa akhiri dengan N. Seperti ini. Langsung saja kita coba. Di sini prosedurnya sudah dibuat. Kemudian kita bisa mengeceknya. Cara ngeceknya prosedurnya ini sudah ditambahkan di database-nya atau belum, itu caranya adalah kita bisa buat perintah ini, select object name from user procedure. Kalau kita enter, nanti akan muncul ya nama prosedur yang sudah kita bikin. Nah, ini artinya prosedurnya sudah kita tambahkan di database kita. Selanjutnya adalah mengeksekusinya. Caranya adalah execute. Kemudian kita bikin nama prosedurnya, kalimat. Kemudian bisa kita enter langsung untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya udah muncul. Assalamualaikum. Nah, kemudian kita bisa bikin prosedur itu menggunakan parameter. Sini namanya kalimat 2. Sini saya pakai is, kemudian begin. Ya, kita mau bikin pakai parameter. Di sini kita bikin parameternya adalah p nama itu varchar 2. Kemudian p umur itu number. Ya, ini. Di sini kita bikin p nama input varchar. Di sini juga input number. Kemudian begin. Sini kita bikin di bms dot put line. Di sini kita bikin nama saya. P nama.
kemudian umur saya, umur ini. Terus kita bisa bikin di sini N. Nah, cuman masalahnya adalah di sini kita akan membuat dua prosedur, tapi di sini prosedur kalimat sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau seandainya kita 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 jalankan kodenya, maka dia akan error. Kenapa? Karena prosedur ini udah ada. Jadi dia tidak bisa dijalankan. Jadi caranya adalah kita bisa bikin supaya dia bisa jalan, kita bikin create or replace. Nah, jadi artinya bikin atau timpa prosedur dengan nama gitu kan. Di sini kita bikin gitu juga, create or replace. Nah, terus untuk selanjutnya, karena ini dua prosedur, maka kita tambahkan delimiter ya atau garis miring ini ya, artinya delimiter. Jadi biar si SQL Plus tahu mana batasnya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah berhasil ya. Coba kita tes dulu. Nah, kita enter aja. Nah, di sini prosedurnya ada dua dan sudah tercreate. Sebaiknya kita cek apakah memang sudah masuk ya. Di sini select object name from user procedure. Di sini kalimatnya udah masuk ya, kalimat duanya sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah melakukan execute kalimat 2. Nah, error. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi errornya karena saya tidak menambahkan parameternya, atau kita tidak mengirimkan argumen ke prosedur kalimat 2. Jadi caranya kayak gini, kita kasih value ya, Budi, namanya Budi, umurnya 20. Kemudian kita enter, sukses, namanya saya Budi, umur saya 20 tahun gitu ya. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan mencoba membuat sebuah prosedur untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa yang saya buat ini. Di sini saya sudah punya tabel mahasiswa, kemudian saya sudah inputkan juga nilainya. Ada terdapat 4 mahasiswa. Jadi saya langsung saja set server output on, kemudian saya langsung create saja tabelnya, belajar.sql. Sudah, kita bisa select semua datanya. Nah, kemudian kita akan bikin prosedurnya. Kita bikin prosedurnya, create prosedur, namanya adalah tambah mahasiswa. Kita kasih parameternya, yang pertama adalah name, itu in varchar, char 2, kemudian p nama in varchar 2, kemudian p jurusan in varchar 2, kemudian terakhir p angkatan
in number. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin di sini is, kemudian begin, insert into mahasiswa, name, nama, jurusan, angkatan, kemudian values. Nah, itu adalah name, nama, jurusan, dan terakhir angkatan. Kita sini bikin sini n, ini. Kemudian kita daftarkan prosedur ini ke kita store ini ke database. Sini. Oh, sudah ada. Berarti create or replace. Nah, seperti ini. Kita bisa cek juga kita bisa cek apakah prosedur ini sudah ditambahkan ke database kita. Caranya adalah select object name from user prosedur, gitu ya. Seperti ini. Nah, sini tambah mahasiswa sudah kita bikin. Selanjutnya adalah mengexecute-nya. Nah, seperti ini. Kita sudah isi parameternya, tinggal kita enter saja. Ini terlalu besar katanya. Kita kurangi di seperti ini. Oke. Enter. Nah, procedure successfully complete. Jadi datanya sudah masuk ya. Kita bisa cek lagi, select bintang from mahasiswa. Nah, sini namanya sudah masuk di QHD. Jadi baiklah, cukup sekian video dari saya tentang prosedur. Kita akan lanjut ke store function. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat function. Caranya hampir sama. Pertama kita bikin create. Itu nama functionnya create function. Kita bikin namanya zakat mal. Kemudian kita kasih parameter itu harta. Tipe datanya adalah number. Kemudian kita bikin di sini, kalau pakai function kita harus mengembalikan nilai. Jadi berbeda dengan prosedur, dia tidak mengembalikan nilai. Kita bikin di sini return number is. Nah, baru begin. Oh tidak, kita bikin variabel dulu. Nah, variabelnya zakat to number to 5. 10 lah. Kemudian baru kita bikin begin. Nah, kemudian kita panggil variabelnya
Kemudian isinya kita isi dengan P harta, kita kali 2,5% ya. Jadinya 2,5/100. Kemudian kita return fee zakat. Ya, kayak gini. Kemudian N. Gitu ya. Jadi cara bikin function itu hampir sama dengan cara bikin prosedur, cuman bedanya function dia harus mengembalikan nilai. Di sini kita langsung saja. Nah, kayak gini kita store dia ke database. Oke, function create. Jadi kita cek dulu ya apakah memang sudah masuk ya. Nah, di sini zakat mal sudah masuk ya. Kemudian kita langsung eksekusi saja, caranya adalah select zakat mal, kita isi parameternya, misal hartanya adalah 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian from dual, ini adalah untuk tabel virtual. Dual itu untuk tabel virtual. Kemudian kita execute. Nah, jadi kalau hartanya 1 juta, itu zakat malnya adalah sebesar 25.000. Coba kalau kita bikin hartanya 10 juta, zakat malnya adalah 250.000. Oke. Nah, baiklah. Mungkin cukup sekian video saya tentang cara membuat prosedur dan function pada PLSQL. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.